Oke guys, welcome back with me di Miko Piko TV. Dan pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang Q&A tinggi badan kemarin ya, masalah tentang kesehatan yang postingan ini nih. Nah ini gue posting di YouTube dan banyak banget yang tanya. Nah sekarang gue mau jawab satu persatu setelah yang satu ini. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Dan juga jangan lupa di like and share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Thank you. Oke, kita langsung masuk aja ke Q&A-nya yang kemarin ya. Ini ada pertanyaan dari Pradana Rafif. Bang, saya sudah rutin olahraga lompat tali, jogging, renang, dan juga minum susu. Kira-kira berapa lama waktu nambah tinggi badannya, Bang? Terus kalau susunya habis, apakah nutrisi kalsium, vitamin D, dan lain-lain bisa diganti dengan makanan lain? Ataukah harus susu? Mohon dijawab dan Bang, terima kasih. Oke, gini, untuk penambahan tinggi badan itu tiap orang beda-beda karena pola hidupnya juga beda-beda. Apa yang dikonsumsi beda, pola istirahatnya juga beda. Jadi kita nggak bisa memastikan kapan dan berapa lama untuk nambah tinggi badannya. Masing-masing beda. Ada yang bisa nambah sekitar 2 mingguan ada. Ada juga yang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, bahkan 2 bulan juga ada. Jadi tergantung dari pola hidupnya sebelumnya juga sih. Kalau pola hidupnya buruk di sebelumnya, ya otomatis bakal lama untuk prosesnya. Tapi kalau pola hidupnya udah baik, pasti cepet kok, gitu ya. Dan kalau untuk masalah kalsium vitamin D, ini beda ya antara kalsium sama vitamin D. Kalsium itu sendiri biasanya memang dari susu ataupun nutrisi suplemen. Nah kalau vitamin D itu secara alami bisa kita dapatin dari sinar matahari. Nah ini buat teman-teman yang pengen nambah secara alami itu dengan sinar matahari, ya kira-kira cahaya pagi jam 7 sampai jam 9 itu bagus buat nambah tinggi badan kalian gitu, dan bagus buat tulang tentunya. Oke, udah paham ya? Nanti kalau ada mau tanya lagi silahkan di video ini ya, di bawah ini. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Solawatan Merdu. Pola olahraga meninggikan badan, Bang. Gue takut olahraga tiap hari, malah ototnya ngembang, Bang, bukan tinggi. Oke, kalau ini program tinggi badannya jangan yang nambah massa otot. Contoh, kalau ngelakuin push up itu keliru. Nah, kalau terlalu banyak pull up juga keliru. Kalau gantung doang sih bisa. Tapi kalau pull up itu hanya untuk meluruskan struktur tulang gitu. Jadi pilih olahraga yang tepat, jangan asal-asalan. Better sih kamu coba olahraganya kayak skipping atau mungkin apa itu ya namanya, running gitu. Jadi yang lari cepat tapi jaraknya pendek itu bisa digunakan juga. Volley mungkin atau berenang, nah itu bisa digunakan. Bonusnya ya nanti massa ototnya bakal nambah pasti, tapi juga nambah tinggi badan. Jadi jangan salah pilih olahraganya, karena pemilihan olahraga yang tepat itu juga penting banget, nggak asal-asalan gitu untuk program tinggi badannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Agus Brilis. Di umur 19 tahun mendekati 20 tahun, apakah bisa nambah tinggi badan, Mas? Mohon infonya. Untuk 19-20 masih bisa nambah tinggi badan, karena gue udah buktiin sendiri dan beberapa klien gue juga udah nambah tinggi badan di usia 20 tahun ke atas juga gitu. Untuk pria maupun wanita sama gitu. Cuman tergantung dari pola hidupnya. Kalau pola hidupnya buruk, otomatis susah banget bakalan untuk nambah tinggi badannya gitu. Tapi kalau pola hidupnya baik, nggak asal-asalan atau nggak mabuk-mabukan, nggak apa ya, begadang, nah itu pasti bisa kok, pasti bisa. Apalagi dibantu dengan suplemen, dengan program yang tepat, pasti bisa. Semangat terus. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya lagi. Dengan skipping, apakah benar bisa nambah tinggi badan? Dan saya umur 17 tahun, apakah bisa? Wah, kalau dengan umur 17 tahun masih bisa banget, bro. Tapi skippingnya harus bener ya, dilakuinnya jangan asal-asalan. Kalau asal malah rawan untuk cedera lutut gitu. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan skipping mendarat dengan telapak kaki, itu hentakannya keras kan. Nah, itu bisa rawan cedera. Lebih baik itu mendaratnya itu dengan jinjit dan kakinya juga lurus, nggak terlalu ditekuk gitu. Kebanyakan kan ditekuk, nah itu salah. Nah kalau nanti butuh video yang benar, nanti gua cantumin videonya dan gua bikinin yang baru lagi masalah skipping ini ya, kalau memang banyak yang minta. Oke, next dari Agus Brilis tadi udah. Dimas Arts, dengan skipping, oh ini udah nih, dengan skipping udah.
Bolang smart ini oke. Bocah petualang yang pintar, oke. Jogging naik turun anak tangga itu baik apa enggak, Bang? Baik untuk membentuk otot di bagian kaki. Paham ya? Baik untuk membentuk otot di bagian kaki. Tapi kalau untuk membentuk otot, tapi kalau untuk nambah tinggi badan itu kurang banget, karena ketika kita jogging naik tangga itu yang kebentuk malah otot paha, betis, dan bagian bawah sini lah, pokoknya semuanya. Oke? Kalau saran saya sih lebih baik lari-lari sprint, tapi dilakukan dengan benar. Nah, videonya ada di playlist gua, tinggal ngecek aja cara jogging yang benar, itu ada. Oke? Lanjut kita ke Andri Prima mana? Bang, program tinggi badan 30 harinya di mana ya? Mohon penjelasannya. Mohon penjelasannya. Gua ribet banget sih ngomong. Oke, untuk programnya ada di Instagram gua, tinggal follow di AM Fahri Diary, tinggal dicari nanti situ. Nah, untuk sisanya kalian bisa ikuti program gua nanti. Ada kok program khususnya kalau memang butuh tutorial yang secara detail, itu ada program khususnya Revolusi Tinggi Badan gua. Itu nanti mulai dari program 1 bulannya, suplemennya, nutrisinya, semuanya gua aturin untuk teman-teman yang pengen nambah tinggi badan dengan cepat. Dan yang jelas udah gua buktiin sendiri, gua bisa nambah dari yang dulunya umur 16 tahun itu 165 sekarang di usia 27 tahun, bukan sekarang sih, 2 tahun lalu usia 27 tahun itu gua 187, dan sekarang udah usia 28 mau jalan 29. Terus tadi ini saya 17 tahun 182, 83 target 190. Kira-kira bisa nggak, Bang ya? 17 tahun, waduh bisa banget bro, dengan olahraga yang tepat, pola hidup yang benar, pasti bisa nambah tinggi badan. Apalagi umur 17 tahun. Umur 17 tahun itu masih masa-masa golden age. Jadi masa-masa pertumbuhan yang cepat. Jadi kalau kamu, atau gue nggak enak kalau ngomong kamu ya, kalau lo mau nambah tinggi badan itu usia yang pas nih. Kalau lu bisa ngatur olahraganya, asupan nutrisinya seimbang, namanya bakal cepat kok. Ditambah suplemen apalagi. Oke, Bro Randy F. Next, mana Bang katanya Kamis? Ya ini kan udah gua upload videonya, tapi telat, sorry. Nah sekarang lanjut ke Fikri Lesmana. Bang, apakah kayak musik pituitari itu musik alam bawah sadar dapat menambah tinggi badan? Soalnya katanya menambah. Kalau musik-musik alam bawah sadar, setahu saya sih, kalau musik-musik yang kayak alam bawah sadar itu kan masuknya ke gelombang theta. Nah, gelombang theta ini sebenarnya bagus banget untuk merangsang sebenarnya, merangsang. Oke guys, karena soundnya hilang, jadi gua isi pakai dubbing aja nih. Buat yang lagu tadi itu yang masalah gelombang theta. Nah, musik-musik yang frekuensinya berada di gelombang theta itu bisa merangsang secara natural. Gimana ya jelasinnya ya? Dia itu bisa mengaktifkan sel-sel dalam tubuh kita tergantung apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kita harus ngebayangin kayak tubuh kita itu nambah tinggi gitu, kayak tertarik terus nambah tinggi. Nah, karena dari situ juga bisa sih sebenarnya, tapi gua belum bisa memastikan itu adalah hal yang benar atau hanya sekedar pendapat aja. Tapi ya beberapa orang udah mempraktekin dan itu bisa nambah tinggi. Jadi kalian bisa mempraktekin juga dan membuktikan sendiri. Mungkin segitu aja untuk penjelasan kali ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di like kalau memang video ini bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Dan kalau mau ikut program gua bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti bakal terhubung langsung dan kalian bisa konsultasi dan juga mendapatkan programnya. Oke? Thanks for today, be healthy, be wealthy, dan selalu jaga kesehatan. Stay safe and bye bye, see ya.